Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang perulangan berdasarkan kondisi yang menggunakan while do dan repeat until. Baik, kita langsung saja. Sebelumnya sudah dipelajari tentang perulangan dengan menggunakan iterasi atau banyaknya iterasi ya. Dalam perulangan yang seperti itu, eh, jumlah perulangan sudah diketahui sebelumnya. Di perulangan dengan berdasarkan kondisi, jumlah perulangan tidak diketahui dari awal. Perulangannya nanti akan berdasarkan kondisi perulangan atau kondisi berhenti. Mari kita lihat yang pertama yaitu perulangan dengan menggunakan pernyataan while do. Secara strukturnya sama, hampir sama dengan perulangan yang lainnya, ada inisialisasi, kemudian ada sintak atau ada keyword ya yang mengawali perulangan. Untuk while ada keyword while ya. Kemudian di sini nanti ada satu ekspresi atau kondisi yang eh, syarat perulangan tetap berlaku ya. Jadi di bagian ininya kondisi perulangannya harus bernilai true. Kemudian ada keyword do. Kemudian di dalam badan perulangan nanti akan berisi aksi-aksi yang kita perlukan ya, atau aksi-aksi yang kita ulang-ulangi gitu ya. Kemudian terakhir ada end while penutupnya. Setelah itu nanti terminasi ya, untuk memproses apa yang telah kita lakukan dalam perulangan ini. Untuk dapat memahami konsep perulangan berdasarkan kondisi ini, kita pertama-tama tentu harus memahami apa yang disebut dengan kondisi ya, gitu. Jadi kondisi dalam konteks di perulangan ini itu adalah sebetulnya ekspresi yang dibentuk ya, dengan operator relasi dan atau logika ya. Tentu saja kadang-kadang juga ada operator aritmetika ya di dalamnya gitu. Nanti kita lihat contohnya. Ekspresi relasi atau logika ini selalu menghasilkan nilai boolean true atau false, sehingga sering disebut juga ekspresi boolean gitu ya. Untuk memahami ekspresi relasi logika ini, mari kita ulang ke belakang apa yang disebut dengan ekspresi relasi atau logika. Ekspresi relasi akan membutuhkan operator relasional atau komparasi ya. Yaitu ada 6 yang kita kenal, yaitu yang menggunakan simbol lebih besar dari ya, seperti ini ya, kemudian lebih besar dari atau sama dengan, kemudian ada simbol lebih kecil dari, atau yang berikutnya ada yang lebih kecil dari atau sama dengan, selanjutnya ada simbol sama dengan 2 ya, itu artinya simbol sama dengan, terus ada simbol tidak sama dengan menggunakan tanda seru dengan sama dengan. Contohnya adalah seperti ini ya. Ini ada nilai, ada operan ya 1 lebih besar dari 2 ya. Jadi ini ada operatornya. Operatornya ini lebih besar dari, dan ini ada operan. Nah, ini yang disebut dengan ekspresi. Ketikkan 1 lebih besar dari 2, tentu saja akan menghasilkan nilai false ya. Karena 1 yang benar itu adalah lebih kecil dari 2. Untuk yang berikutnya, yang ini tentu saja true ya, karena memang 1 lebih ini
salah juga ya, maaf, karena satu bukan lebih besar dari atau sama dengan 2 ya. Ini false hasilnya. Nah, kalau yang ini baru true. Sebentar yang ini juga true, yang ini juga true ya. Satu lebih kecil dari atau sama dengan satu. Kenapa true? Ya karena ada sama dengannya ya. Jadi satu ini sama dengan satu ya. Sementara memang kalau lebih kecilnya false ya. Tapi karena dihubungkan kata atau ya, jadi ini lebih kecil dari atau ya, maka cukup salah satu saja yang benar ya. Untuk yang ini menghasilkan nilai salah ya atau false. Yang ini satu lebih atau tidak sama dengan dua, ini menghasilkan nilai true. Contoh lain bisa saja ekspresi itu menggunakan variabel. Contohnya ini ada variabel i lebih kecil dari atau sama dengan 10. Nah, ini akan bergantung pada nilai i-nya ya. Jika i-nya bernilai 1, tentu saja ini akan bernilai true ekspresi yang di sebelah kiri ini ya. Namun, jika i-nya bernilai 11, maka tentu saja nilai ini akan bernilai false ya. Selanjutnya kita akan lihat ulang lagi apa itu yang disebut dengan operator logika. Ada 3 yaitu and, or, sama not ya. And itu artinya ya operator dan ya. Terus kemudian or atau, sementara not itu adalah bukan atau tidak ya. Ini negasi dari nilai yang nilai dari variabel yang di apa yang mengikuti not ini. Contoh ekspresi logika ini misalkan true and true. Sini ada nilai langsung ya. True and true maka akan menghasilkan nilai true. True and false akan menghasilkan nilai false. True or true akan menghasilkan nilai true. False or true akan menghasilkan nilai true. Karena for itu cukup satu true saja ya untuk menghasilkan nilai true. Nah ini ekspresi yang dibentuk oleh not ya. Not true ini akan menghasilkan nilai false, kebalikan dari true. Not false akan menghasilkan nilai true ya. Contoh lain ini satu lebih kecil dari dua, ini ekspresi relasi atau komparasi ya. And 3 lebih besar dari 2 ya. Ini berarti operatornya ada gabungan ya. Nah, untuk soal yang seperti ini diprioritaskan dulu dikerjakan ya. Satu lebih kecil dari 2 itu true, 3 lebih besar dari 2 juga didahulukan ya, ini true. Jadi true and true adalah true. Nah, selanjutnya ini ekspresi yang lebih kompleks ya. Di sini kita lihat ada operator aritmatika mod ya. Ini sama dengan dalam operator relasi atau komparasi, ini logika, ini logika. Cara menyelesaikannya ini tentu saja ini prioritasnya adalah ini sama ini ya, diprioritaskan. Untuk yang A sama 2 sama dengan 0 diprioritaskan ini dulu begitu ya. Jadi A sama 2, seandainya A-nya katakan saja A-nya bernilai 4 ya, maka A sama 2 itu menghasilkan 0. 0 sama dengan 0 adalah true ya. Not ketemu, seandainya ketemunya bernilai false, ya, maka not ketemu jadi true ya. Ini jadi true and true menghasilkan nilai true gitu ya. Oke, setelah memahami tentang kondisi, maka tahap selanjutnya kita mulai belajar membentuk kondisi yang benar pada perulangan while do ya. Jadi contohnya kan ini inisialisasi ya, kita punya seperti itu ya. Terus kemudian ada keyword while. Di sini ada kondisi ya. Kemudian ada do, keyword do, nanti ada badan perulangan, ini and while. Agar masuk ke dalam perulangan tentu saja kita
harus tadi di sini ditulis harus membentuk kondisi yang benar ya. Maka di sini contoh agar masuk ke dalam perulangan adalah I lebih kecil sama dengan 10 contohnya ya. Jadi kalau dibaca I-nya dari 1 hingga I sampai 10 ya. Kita cek ya, di iterasi pertama I-nya 1, di sini 1 lebih kecil atau sama dengan 10 dan ini bernilai true ya. Jadi dari nilai inisialisasi dan kondisi yang seperti ini, maka di iterasi pertama akan apa namanya, program akan masuk ke dalam badan perulangan ya, gitu. Nah, seringkali kesalahan pelajar mahasiswa yang baru belajar pemrograman membuat kondisinya di sini salah ya. Contoh yang salah adalah seperti ini. Jadi terbalik ya. I di-assign dengan 1, kemudian di ekspresi kondisinya di sini kita lihat I-nya lebih besar atau sama dengan 10. Maka 1 kalau dimasukkan dari atas ya lebih besar sama 2, ini nilainya false ya. Sehingga perulangan ini tidak akan pernah dieksekusi sekalipun ya, karena kesalahan dari baik inisialisasi ataupun dari pembuatan kondisinya gitu ya. Yang benar tentu saja membuat seperti ini salah satu contohnya ya. Contoh lain mungkin ini saya akan ubah sedikit ya. Di sini ketemu false ya. Di sini kita kasih and. Nah, seandainya kita akan membuat satu buah kondisi yang melibatkan ekspresi logika ya. Jadi sebelah kiri ini nilainya sudah true karena I-nya 1. Kemudian di sebelah kanan akan menggunakan ketemu. Maka supaya bisa masuk ke dalam badan perulangan, ini kita tulis not ketemu. Ya. Ketikkan karena ketemu nilainya false, maka not ketemu akan menjadi true ya. True and true, maka di sini hasilnya true gitu. Sehingga dari sekuen dari atas akan masuk ya ke dalam badan perulangan begitu. Oke, setelah memahami cara membentuk kondisi yang benar pada perulangan while do, langkah selanjutnya adalah membuat aksi yang menghentikan perulangan. Oke, perhatikan untuk kasus yang ini ya, I lebih kecil, I di-assign dengan 1, misalkan I-nya hingga 5 ya, gitu misalkan. Kita akan menggunakan aksi lain di sini yang saya tidak akan sebutkan ya. Nah, saya akan tertarik membahas adalah di bagian ini di baris 82 ya, itu adalah aksi untuk menghentikan perulangan. Mengapa kita harus membuat sebuah aksi untuk menghentikan perulangan ya, karena perulangan itu tidak bisa berjalan terus-menerus ya tanpa henti. Jadi di sini kita harus membuat satu pernyataan yang membuat nanti suatu saat nilai di kondisi ini menjadi false ya. Contohnya adalah, oh maaf ini saya salah nulis I ya tadi. Contohnya adalah I tambah 1 ya. Perhatikan nilai I di iterasi pertama ya. Ini karena tadi nilai awalnya 1, di iterasi pertama akan menjadi 2 ya. Karena 1 ditambah 1 menjadi 2 gitu ya. Kemudian prinsip perulangan itu kan dia bakal naik ke atas, I-nya sekarang jadi 2 ya, 2 dicek apakah lebih kecil atau sama dengan 5 dan itu masih benar, akan dikerjakan aksi lain, kemudian I-nya diupdate dengan nilai 1 ya. Jadi tadi 2 ditambah 1 ini jadi 3. Naik ke atas, 3 lebih kecil atau sama dengan 5 masih true nih. Kemudian akan dilakukan aksi lain ya.
yang 3 tadi di sini akan ditambah 1 jadi 4. 4 akan naik ke atas, 4 lebih kecil atau sama dengan 5 ya. Jadi, ini masih true, kemudian masuk ke dalam perulangan, ini dieksekusi, kemudian 4-nya di-update jadi 5 ya. I-nya jadi 5 ya, maksud saya I lebih kecil atau sama dengan 5 dan ini masih true, kemudian I-nya naik jadi 6. Jadi ini 5 tambah 1 jadi 6, dan 6 dicek ke atas, 6 lebih kecil atau sama dengan 5. Itu nilainya false ya, karena false, badan perulangan yang terdiri dari aksi lain dan ini tidak akan dieksekusi ya. Jadi program akan, keluar dari, perulangan ini gitu ya. Nah, kesalahan yang sering terjadi ya itu adalah lupa membuat, aksi untuk menghentikan perulangan seperti ini ya. Kalau tidak ada aksi yang menghentikan perulangan ini, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa, perulangannya akan, eee, berulang terus ya tanpa hingga, atau yang kita sebut infinite loop ya gitu. Oke, eee, mari kita coba jawab soal-soal yang ada di sini. Ini kalau kita perhatikan nih soal-soalnya ada di LMS ya, saya ubah dari dalam bentuk, for menjadi while loop. Pertama kali akan kita jawab dengan menggunakan pseudocode ya. Yang pertama, program penjumlahan, saya tulis langsung dulu aja algoritma sama N programnya dulu. Di bagian kamusnya coba kita perhatikan, soalnya itu adalah buatlah program dalam bahasa Go untuk menjumlahkan bilangan dari 1 sampai 100. Dari kata menjumlahkan bilangan ini kita bisa buat variabel langsung ya. Yang pertama tentu kita akan butuh jumlah, yang kemudian kita akan butuh bilangan ya. Jadi variabelnya akan ditampung dalam bilangan dan jumlah, sama kayak ini cukup ya. Karena ini bilangannya 1 sampai 100, ini jenisnya bilangan bulat ya. Ini kita tulis integer. Oke, di sini tidak ada masukan, kemudian keluarannya berupa jumlah ya. Jadi saya tulis aja di sini output itu dalam bentuk jumlah. Nah, kemudian algoritmanya kita tulis inisialisasi dulu ya jumlahnya 0, kemudian kita akan butuh inisialisasi lain. Nah, iya, bilangan akan bernilai dari, kita lihat ini dari 1 ya. 1, kemudian while, saya tulis dulu titik-titik dulu, terus end while. Ya, sini nanti ada aksi aksi lainnya ya, saya tulis dulu. Ini aksi yang menghentikan loop ya. Nah, untuk aksi lain ini karena kita kan menjumlahkan ya. Tentu saja ini sini aksi lainnya adalah jumlah diassign dengan jumlah, saya bilang ya. Ini aksi utama yang akan kita lakukan ya, menjumlahkan 0 variabel jumlah ya dengan bilangan gitu ya secara berulang. Nah, di bagian ekspresinya ini tentu saja kan karena tadi hingga 100 ya, maka ini bilangan lebih kecil dari 100 ya. Nah, kemudian aksi untuk menghentikan loop-nya ini adalah bilangan tambah 1 ya. Dan ini adalah inisialisasi ya, ada 2, ini terminasi, ini bodi perulangan ya. Dan ini aksi utama ya, dan ini adalah aksi untuk menghentikan ulangan nanti suatu saat gitu ya.
Oke, kalau dalam golengnya, coba translasikan ya, inisialisasinya untuk pernyataan will do dalam Golang, ini kita menggunakan for ya, yang tidak ada tidak ada keyword while dalam Golang. Jadi di Golang ini cukup unik, baik for to do maupun while itu menggunakan keyword for ya. Nah, di bagian ekspresinya ini seperti ini, ya. Jadi selama bilangan yang ketiga ini. Kemudian ini saya copy saja. Kita ganti bagian ininya ya, karena di sudoku beda dengan apa di Golang beda dengan sudoku. Perhatikan untuk bilangan 9 bilangan 1 ya, ini bisa kita buat seperti ini, bilangan plus plus, artinya ya bilangannya setiap perulangan nomor 1. Akhir kita akan print hasilnya ya. Ini ya, kita run ya. Ini cara tanpa masukan, coba saya run. Run tes 01.go ya, kita eksekusinya seperti apa. Ya, 5050 hasilnya ya. Itu benar ya. Menjumlahkan 1 sampai 100 itu hasilnya. Oke. Kita langsung ke nomor 2, buatlah program dalam bahasa Go untuk menjelaskan bilangan dari 1 hingga 1000 dengan menggunakan struktur itu ya. Ini soal ini hampir sama. Cuman kita menggunakan batasnya yang berbeda ya. Ya, kalau yang sebelumnya ini kan 1 sampai 100, yang ini diminta 1 sampai 1000. Jadi tentu saja tinggal mengubah ini ya, bagian ini. Bilangannya dari 1 hingga bilangannya 1000. Kalau yang ini mah tetap ya. Bagian yang lain tetap gitu ya. Ini saya copy saja. Yang ini saya kasih komen. Oke, yang ini kita ganti sama aja, tinggal gini 1000. Putaran, 500.500 ya. Untuk nomor 2. Untuk nomor 3, buatlah program dalam bahasa Go untuk menjelaskan bilangan dari 2 hingga 50 dengan menggunakan struktur ulangan while do. Tanpa masukan, keluarannya berupa jumlah. Oke, ini saya copy lagi seperti tadi ya. Soal yang nomor 3 ini kita lihat batas bawah dan batas akhirnya berubah ya. Jadi ini sebilangnya dari 2 hingga 50, tinggal diganti saja jadi 50 ya. Di pseudocode seperti itu. Nah, di Golangnya misalnya copy. Kan ada batas yang berubah ya, dari 2 hingga 50 ya, kita ganti aja 2 ini sampai 50. Yang lainnya tetap ya. Coba kita run hasilnya 1274 ya. Ini benar ya. Lanjut nomor 4. Ini buatlah program dalam bahasa Go untuk menjumlahkan bilangan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 sampai 99 ya. Dengan menggunakan struktur perulangan while do. Masukannya tidak ada, keluaran kita jumlah. Oke. Saya copy ini, program masih penjumlahan.
Ini dari 1 sampai 99 ya. Jadi ini kita tulis dari 1 sampai 99. Di sini kita perhatikan dari 1 ke 3 itu ada penjumlahan 2 ya. Jadi selisihnya 2 ya. Ke 5 juga 2, ini 2, 2 sama ya. Jadi ini artinya kita buat increment-nya bukan 1 tapi 2 ya. Jadi nanti di iterasi pertama nilai 1 ya, si bilangan 1. Jadi ini 1 ditambah 0, jumlahnya jadi 1. Nah, kemudian si bilangan yang tadi itu 1 ditambahin 2, jadi 3. Ini 3, dan 3 naik ke atas ya. Ini true, si jumlah ini yang tadinya 1 ditambah 3 ya. Jadi ini ya, 1 tambah 3 ya. Nah, itu dalam bentuk pseudocode, dalam bentuk golennya ini kita bikin di sini 1, ini kita bikin berapa tadi 99. Kemudian bilangannya karena ini kan increment 1, bisa kita ubah menjadi bilangan tambah 2 begitu. Ini naik 2. Atau kalau mau menggunakan sebuah assignment yang lebih sederhana pakai itu ya, bilangan itu sama dengan 2. Artinya bilangan sama dengan bilangan tambah 2. Gitu kan. 2.500 ya. Itu untuk jawaban nomor 4. Selanjutnya kita lihat nomor 5. Ini kita lihat soalnya buatlah program dalam bahasa Go untuk mencetak barisan bilangan dari n ke m dengan n lebih kecil dari m dan m merupakan bilangan berat positif. Misalkan jika m-nya 4, m-nya 8, maka bilangan dicetak adalah 4, 5, 6, 7, 8. Masukan terdiri dari 2 baris. Baris pertama menyatakan n dan baris kedua menyatakan n. Keluarannya berupa barisan bilangan dari n hingga n. Oke, ini tidak menjumlahkan ya, ini tapi hanya mencetak barisan bilangan. Ini buat barisan bilangan. Bilangan. Oh, di sini ada tambah 2 variabel n sama m ya. Jadi ada bilangan untuk pencacahnya, kemudian ada n dan n. Terus tadi jumlah saya buang ya karena memang kita tidak menjumlahkan. Jadi ini kita buang. Bilangannya tadi ada masukan terdiri dari baris pertama misalkan m, baris kedua misalkan n. Ini sebetulnya juga ini tidak dalam bentuk baris sih. Ini apa-apa. Oke, jadi ada input n sama m. Kemudian bilangannya itu dimulai dari n, ini kan sampai n. Kemudian akan dicetak katanya. Aksi output ya. Bilangan. Ini kita buang. Nah, ini dalam bentuk pseudocode jawaban seperti ini sudah cukup ya. Perhatikan di sini tidak penting apakah outputnya di layar nanti itu berderet berbaris ke arah kanan atau ke bawah itu tidak penting. Jadi dalam pseudocode sih cukup begini saja ya. Oh, ada yang keliru, kurang ini ya. Bilangan ya. Ini kalau tanpa ini nanti infinite loop. Oke, nah dalam bentuk golengnya saya copy ya. Golengnya, ini saya ubah jadi plus plus. Ini mencetak saja ya.
FNP print, terus yang dicetak adalah bilangan, nggak ada. Terus ini jumlah dibuang ya, ada N, ada N. Kemudian ini scan, saya bilangnya dari 1 sampai, nah tapi ini kan dari M, ini sampai M. Kan karena yang diminta dalam goleng ya, dalam go itu ininya ke kanan, ini kita bisa menggunakan printf, menggunakan format string, menggunakan persen D untuk menyatakan bahwa bilangan ini tolong diketik dalam format bilangan desimal. Karena di loop berikutnya bilangannya tidak di bawah tapi di sebelah kanannya, maka kita pasti begini, seperti ya, menyatakan di loop berikutnya nanti si kursor ada di persis di sebelah kanan dari spasi kosong ini ya. Sekarang untuk input 1 sampai 10 dan yang keluar ya sampai 10 itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Simbol ini diabaikan saja. Lalu kalau inputnya 4 dan 8 maka ini 4 5 6 7 8 ya. Yang nomor 6, buatlah program dalam bahasa Go untuk mencetak string sebanyak n kali dengan menggunakan struktur kurungan while loop ya. Masukannya terdiri dari 2 baris. Baris pertama adalah n yang menyatakan banyaknya pencetakan string. Baris kedua adalah string yang dicetak. Ini sebetulnya juga soalnya agak-agak salah ya. Harusnya di bawah sini. Nah, kayak jadi contohnya ketika 3 sama H maka keluar 3H. Kalau 0 sama H maka keluar tidak ada yang dicetak ya. Oke, ini cetak string ya. Cetak n string saya kasih dulu. Jadi variabelnya ada n dan ada untuk string ini apa? Kita jangan menggunakan variabel string ya, nama variabel string yang ini integer ya. Inilah ya, kata ini adalah string. Gitu. Inputnya tentu n sama kata. Terus kita akan oh iya, buat penjajah saya akan butuh ini dari 1 hingga i-nya n gitu ya. Nah, terus i-nya diassign yang nanti terus yang dicetak itu tentu saja kata ya. Seperti bentuk pseudocode untuk menjawab soal nomor 6. Coba kita pindahkan ke dalam Go yang disimpan variabel kata atau datanya string. Ini adalah si bilangan kita ubah menjadi iya. Ini plus plus. Oh, ini harus print gitu. Sekarang untuk 3 sama
Oke, dan keluar ini ya. Oke. Untuk 0 sama aha, maka tidak akan keluar apa-apa ya. Ya, itu untuk nomor 6. Kita lanjut ke nomor 7. Itu adalah program dalam bahasa Word untuk menghitung saldo uang yang ada dalam dompet seorang mahasiswa di akhir bulan. Hasil terdiri dari serangkaian bilangan masukan terdiri dari serangkaian bilangan bulat yang menyatakan transaksi keluar masuk dompet. Bilangan tanpa tanda berarti jumlah uang yang masuk ke dalam dompet. Bilangan negatif atau dengan tanda ya, menyatakan uang keluar dari dompet. Sedangkan bilangan nol menyatakan berakhirnya pembacaan input. Nah, oke. Ini soal sudah mulai um, tipikal atau khas soal while do ya. Jadi kan di sini ada bilangan-bilangan yang akan dibaca gitu ya, diakhiri dengan bilangan nol sebagai penanda berakhirnya pembacaan. Jadi nol ini seringkali disebutnya mark atau sentinel ya. Untuk kasus yang pertama bisa saja nih misalkan 2 juta, kasus berikutnya ya, misalkan ini 2.200.000 negatifnya, negatif 500.000 misalkan gitu ya. Ini lebih banyak dari ini ya. Tapi selalu nanti di ujungnya adalah kalau kita jawab menggunakan buka dulu. Dari sini kita akan lihat butuh apa saja ini. Saldo uang yang ada dalam dompet. Ini tentu saja ini ada saldo ya. Terus nanti ada uang yang keluar masuk ya. Terus ada berapa? Perhatikan nanti programnya akan membaca secara berulang-ulang ya, kemudian akan menghitung saldo ya. Jadi perulangnya begitu ya. Jadi yang pertama akan membaca ini sebetulnya, oh ini kok ada, inisialisasi dulu sih sebenarnya. Saldonya itu kita ya saldonya kita assign dengan 0, kemudian kita akan baca ini ya. Ini adalah pembacaan yang pertama. Jadi itu adalah uang. Kemudian uang ini kan kemudian juga bisa nilainya 0 ya. Kita akan baca selama ini uangnya lebih besar dari ini. Jadi ini akan ke kok sebentar. Lebih kecil juga akan masuk ya. Jadi ini salah ya. Jadi selama uang tidak sama dengan 0 ya. Karena pasti nanti uangnya kan ada positif pasti akan dibaca, yang negatif juga akan dibaca. Jadi selama uangnya tidak sama dengan 0, kita akan melakukan perhitungan ya, perhitungan saldo ya. Ini, kalau uangnya positif, tentu saldonya nambah ya, karena nanti tambah uang gitu ya. Tapi kalau uangnya negatif, tentu saldonya berkurang karena nanti akan nilai ini negatif gitu ya. Kayak gitu. Nah, kita akan membuat iterasi untuk membuat aksi untuk menghentikan perulangan ya. Suatu saat nanti ya. Sekaligus juga itu untuk memasukkan data ya. Nah, ini bentuk yang lain bagaimana iterasi akan berakhir. Jadi input uang. Perhatikan, kalau yang inputnya 0, maka di bagian sini 0 tidak sama dengan 0 berarti false. Maka akan berhenti perulangan. Jadi ini boleh disebut salah satu aksi yang penting, yaitu untuk menginputkan data, juga ini untuk mengecek untuk menghentikan loop ya gitu. Nah, tentu saja kita akan mencetak
total saldo yang dimiliki ya, total saldo. Nah ini, pseudocode untuk program ini. Kalau dalam bentuk Golang kita akan kan pseudocode-nya. Jadi ada saldo dan uang kecil ya, kemudian tidak ada inisial saldonya 0, terus ada input uang, oke, tidak ada. Nah ini while uang ini tidak sama dengan 0, dia akan hitung saldo pada sama dengan begitu ya, kemudian akan dibaca lagi uang, kemudian terakhir eksaminasi main. Coba ya ini saya masukkan ke dalam ini, tentu hasilnya harus seperti ini. Oke, saya akan run menggunakan file input extract. Ya, keluarannya ini 195.000 ya, 195.000 ya, ini sama dengan yang diharapkan. Oke, nah itu tentang Wedo ya. Kita perhatikan bedanya Wedo. Jadi pemeriksaan kondisinya ada di atas ya, jadi selalu ada di atas gini. Kalau kondisinya di sini bernilai true, ya, ini bernilai true, maka akan masuk ke dalam perulangan dan akan melakukan perulangan. Ya. Kalau nilainya ini false, maka berakhir perulangan. Nah, di repeat until ya, perulangan menggunakan pernyataan repeat until, sini hampir sama ya, menggunakan kondisi, tetapi ada perbedaannya. Setelah inisialisasi kita lihat di sini repeat, tidak ada kondisi di sebelah kanannya ya. Jadi dia langsung ke badan perulangan, kemudian ada keyword until dan ada kondisi berhenti begitu ya. Lalu terakhir ada terminasi. Bedanya yang di while do itu kondisinya itu kondisi berulang. Jadi perhatikan ya, di while do itu kondisi berulang itu atau kondisi perulangan ya, itu harus true kalau mau berulang ya. Tapi kalau di repeat until, kondisi berhenti ini di sini justru harus false supaya bisa berulang begitu ya. Dan kalau dia true maka berhenti perulangan ya. Nah ya, ini saya tulis dalam perulangan repeat until kondisi diletakkan di belakang atau di bawah ya. Ada di belakang. Jadi badan perulangan akan dieksekusi minimal sekali sebelum diperiksa kondisi ya. Ya kan dia kayak nggak ada filter di depan ya. Kalau diibaratkan satu kompleks perumahan ya, itu di gate atau di gerbangnya itu tidak ada satpam yang menjaga. Jadi pengunjung langsung masuk ke dalam kompleks perumahan minimal sekali ya. Nah mungkin setelah masuk itu nanti ada pemeriksaan gitu ya, kayak gitu. Beda dengan di Wildo lebih ketat karena kalau diibaratkan kompleks perumahan di pintu
gerbang depan itu sudah ada satpam yang menjaga ya, untuk memeriksa validitas dari si pengunjung begitu. Itu jadi bedanya ya. Oh, kondisi pada repeat until berjenis kondisi berhenti, yaitu ekspresi yang harus bernilai true untuk menghentikan perulangan. Gitu ya. Atau harus bernilai false agar tetap bisa melakukan perulangan, yaitu tadi saya sudah jelaskan. Nah, sedangkan pada while do, kondisinya berjenis kondisi perulangan, yaitu ekspresi yang harus bernilai true jika ingin tetap melakukan perulangan. Sebaliknya ya, kalau mau berhenti perulangan jadi harus false. Nah, oleh karena itu kondisi perulangan pada while do berkomplement, saling melengkapi lah dengan kondisi berhenti pada repeat until. Ini untuk ya, untuk problem yang sama gitu ya. Jadi ada problem perulangan itu bisa dikerjakan oleh keduanya ya, tapi ada syarat ya. Pertama ya kondisinya seperti ini, kalau di while do itu misalkan i tidak sama dengan 0, maka di repeat until itu harus sama dengan 0 gitu ya. Kalau i di while do-nya atau ekspresi atau kondisinya di while do i-nya sama dengan 0, maka di sini tidak sama dengan 0 gitu ya. Ininya i-nya lebih kecil atau sama dengan 10, tentu ini i-nya harus lebih besar dari 10. Kita lihat ya, ini saling melengkapi gitu. Ini lebih kecil dari 10, ini lebih besar dari 10 ya. Kalau dalam satu baris bilangan jadinya penuh ya gitu. Ini not ketemu, anggap saja ketemunya false, maka di sini harus ketemu gitu. A lebih besar dari 100, maka di sini A lebih kecil atau sama dengan 100. A lebih kecil dari 100, ini harus A lebih kecil, lebih besar atau sama dengan 100 ya. Ini jadi sifatnya berkomplement. Nah, contohnya yang ini ya. Ini saya copy. Saya copy ke situ, yang satunya lagi. Ini saya copy ke sini. Saya hit. Kan ini saya udah copy salin ya. Ini contoh ini mencetak bilangan versi while do ya. Versi while do ada i, a, b ya, integer. Inputnya a sama b, ini i-nya dari a hingga b, dicetak i, terus ini ada increment ya. Kalau versi repeat until ini lihat i, a, b sama variabelnya input a, b, i-nya dari a. Nah, perhatikan dia langsung cetak i. Terus i-nya dinaikin, kemudian until i-nya lebih besar dari b ya. Perhatikan di sini. Di while do ini i-nya lebih kecil atau sama dengan b ya. Tapi kalau di repeat until ininya ya, kebalikannya ya. Jadi ini berkomplement, i-nya lebih besar dari b gitu ya. Ini hasilnya akan sama ya. Selama ini ada syarat, selama a dan b-nya tentu saja nilai a lebih besar dari nilai b lebih besar dari a ya. Kalau ada kasus a-nya sama b-nya sama, sebentar, atau b-nya lebih kecil dari a ya, ya lebih kecil dari a, tentu kalau di sini misalkan ini ya dari 1 sampai 0 ya. Ini kan akan mencetak bilangan dari 1 sampai 0. Perhatikan, atau di sini dulu ya, 1 sampai 0, perhatikan. Jadi i-nya dari 1, i-nya dari 1, i-nya 1, terus b-nya kan 0, 1 lebih kecil dari ini kan false ya. Karena false ini nggak akan diproses ya. Jadi ketika masukkan akan mencetak bilangan dari 1 sampai 0, di while do nggak akan kecetak ya. Karena ketika diperiksa batas atasnya ternyata lebih kecil. Oh, dari 1 hingga lebih kecil, hingga 0, maka si program nggak akan melakukan
eksekusi output iya, karena dari sini saja kayak satpam itu udah ngecek ini udah tidak valid ya, maka tidak akan dieksekusi. Tapi kalau di repeat until, coba kita perhatikan, I-nya diisi dengan satu ya, kata tadi. Satu. Nah, maka akan kecetak di layar langsung satu ya. Kemudian I-nya naik jadi dua ya. Dicetak, dicek ini. Dua lebih besar dari 0. Hingga dua lebih besar dari 0. Dan ini true. Ketika true, maka akan, oh, berakhir ya. Tuh. Ini repeat, pekerjakan ini hingga ini ya. Jadi ini batas pengertian. Kondisi berakhirnya. Jadi dua hal, satu hal yang sama dikerjakan oleh while do dengan repeat until ternyata beda. Di repeat until kita lihat di sini ada minimal satu kali dikerjakan karena tidak diperiksa dari awal gitu ya. Nah seperti itu kelemahan, bukan kelemahan sih, karakteristik dari repeat until. Oh ya, bagaimana kalau kita ngoding dalam Go ya? Coba kita cek aja. Ini saya, nah, biar kita bisa bandingkan ya. Nah, ini terlalu banyak kotak. Saya copy. Ini yang akan apa ya, akan kita gunakan untuk get until ya. Oke, variabelnya I, A, B, integer. Terus ada input ya, ampersand, ampersand, A, ampersand B. Selanjutnya I-nya di-assign dengan A. For I lebih kecil sama dengan B. B main I, kemudian I-nya nomor 1. Untuk kita coba dulu ya. Nah, benar ya. Kalau mau nyetak dari 1 sampai 10, salah. Getaran. Dari 1 sampai 10, maka akan keluar ini bilangannya ya. 1 sampai 10. Kalau kita cetak 1 sampai 1, akan keluar 1 saja. Nah, kalau 1 sampai 0, tidak akan tercetak sama sekali ya. Seperti yang tadi saya bilang, karena di bagian kondisi perulangan ini sudah false ya. Maka di perulangan, badan perulangan tidak akan dieksekusi sama sekali ya. Nah, bagaimana kita membuat implementasi dalam bentuk repeat until? Jadi ini saya copy saja ya, bersama sih sebetulnya. Perbedaannya, perhatikan di sini kan repeat ya, jadi di sini tidak ada ya kosongnya. Kemudian ada output ini, kemudian i plus ini. Nah, until-nya sayangnya di dalam Golang itu tidak ada sintak repeat until yang benar-benar guna persis seperti repeat until ya. Jadi kita ini menggunakan satu metode yang apa ya? Satu cara yang ya ngakal-ngakalin lah gitu dalam bahasa Indonesia ini ya. Oke, jadi di sini kita membutuhkan pernyataan if ya.
if I lebih besar dari B, nah ini hampir sama sih, maka break ya, gitu. Break ini satu pernyataan yang digunakan untuk nah coba perhatikan, a break statement terminate execution of the innermost fork, switch, or select. Jadi kalau ada loop katanya ya, ini aja lah for ya, for ini ya loop ini. Jadi kalau loop terus ada break di dalamnya, maka kalau ada break ini ya, ini akan keluar dari perulangan gitu ya. Jadi hampir sama dengan ini sih, until I lebih besar dari B ya, gitu. Itu cara-cara akal-akalan untuk supaya kita bisa keluar dari loop gitu ya. Coba kita run. Kalau misalkan 1 sampai 10, sama ya, salah ya. Ini harusnya TS02. Kan akan saya coba ini. 1 sampai 10, ini hasilnya sama. Kalau 1 sampai 1, kita lihat hasilnya 1 ya. Nah, yang salah ketika 1 sampai 0. Di while do tidak akan tercetak sama sekali, sementara di while di repeat until kita perhatikan akan tercetak 1 ya. Karena memang dari depannya ini memang tidak ada pemeriksaan kondisi ya. Dia langsung aja ke sini, cetak angkanya, terus nanti ditambahi, pas dicek, loh, ternyata false ya. Karena false maka keluar dari loop gitu ya. Nah, oke kita buat latihannya. Ini hampir sama sih. Tapi tidak apa-apa. Oke, buatlah program dalam bahasa Go untuk menjumlahkan bilangan dari 1 hingga 100 dengan menggunakan seluruh perulangan repeat until. Nah, ini kan sudah ada nih di sebelah kiri. Kita tiru aja ya. Penjumlahan. Oh, tentu dengan asumsi ya ini. Nanti selalu asumsi bahwa dalam repeat until minimal 1 kali akan dieksekusi ya. Jadi ada asumsi yang seperti itu. Ini jumlah, terus ada integer. Ini saya hapus dulu. Biar tidak pusing. Ini saya hapus. Saya hapus. Oke, inisialisasinya sama ya, jumlah biasanya 0. Kemudian bilangan biasanya 1. Nah, di bagian ininya jumlah biasanya dengan jumlah kemudian ini namanya ini adalah bilangan kita. Perhatikan pas tampilnya ini komplement dari ini apa namanya, kebalikan dari ini bilangan lebih kecil dari ini, maka kita tulis ini bilangannya lebih besar dari 100 kayak gitu. Nah ini kalau saya apa harusnya ya ini ya. Oke, nah yang paling atas yang kali ini saya aktifin lagi yang ini bagian ininya saya pindah ke sini di ini berikut gitu. Oh, ini lupa di sini ada output ya. Nah, ya, oke kita run hasilnya
02 adalah 5050 ya, sama dengan yang sebelumnya ya. Nah, untuk latihan silahkan dikerjakan saja ya soal ini. Saya akan scroll ke bawah. Yang ini udah beres barusan, silahkan kerjakan yang ini ya. Video ini bisa kalian skip, kemudian kerjakan. Kemudian yang ini juga sama ya. Ini sama, silahkan kerjakan. Yang ini juga sama, silahkan kerjakan. Yang nomor 5, nomor 6, ya sama, silahkan kerjakan. Kecuali di sini ya, tadi kalau 0, tentu di di repeat until itu akan dikerjakan lah kalau 0 ya. Makanya ini saya ubah jadi 1 ya. Terus nomor 7 yang tadi juga silahkan kerjakan. Nah, selanjutnya kita akan bahas kapan menggunakan while do, kapan menggunakan repeat until ya. Hampir semua permasalahan perulangan dapat diselesaikan oleh keduanya. Namun perbedaan mendasarnya adalah ini. Kalau while do itu ya, ini digunakan pada problem yang mengharuskan pemeriksaan kondisi objek terlebih dahulu sebelum objek itu dimanipulasi. Sementara di repeat until si problemnya dimanipulasi dulu ya, kok baru kemudian diperiksa gitu ya. Ini ada contoh yang bagus, ada 3 ya contohnya. Coba kita bersih-bersih dulu layarnya. Ya, oke. Ini soal ini saya rasa bagus ya untuk latihan ya. Coba kita bahas bersama. Sebuah program digunakan untuk menghitung berapa banyak seorang user melakukan gagal login karena salah input username dan password. Masukan terdiri dari username dan password. Apabila username dan password salah, maka lakukan proses input kembali sampai username dan password benar. Asumsi username dan password yang benar adalah string admin ya, ini lowercase semua, dan passwordnya admin juga ya. Keluaran terdiri dari berapa banyak si user itu gagal melakukan login dan sebuah pesan login berhasil. Nah, contohnya ini. Jadi contohnya yang mau masuk ke web lah ya, ya lupa ya, ngetik user 123 dengan ini punya kapital ya, ternyata itu salah. Kemudian ngetikin, wah ini kayaknya punya yang kecil, ternyata salah juga. Wah, jangan-jangan user gitu orang dia, salah juga, aduh, hapus user gitu, salah juga. Baru dia ingat, oh admin 123 jangan-jangan, tapi juga salah. Apa ya? Oh, terakhir dia ingat admin, dan ternyata itu benar. Jadi pembacaan username dan password berakhir. Jadi login berhasil, tapi dia setelah melakukan 5 kali, ini 1, 2, 3, 4, 5 kali kesalahan login. Jadi 5 kali. Untuk tes yang kedua, besoknya mungkin ya, si user itu masih ingat gitu ya. Admin kecil, dan ini langsung berhasil login. Dan yang kegagalannya adalah cuma sekali ya, 0.
3 bulan kemudian dia lupa ya, masuknya ini pakai admin sama A-nya kapital. Wah, salah. Terus dia ingat, oh kayaknya admin 123 deh gitu ya. Ini juga gagal gitu ya. Wah, ini sih admin deh ya. Dan ternyata login. Jumlah gagal loginnya lah 2 kali ya, ini 2 kali. Nah ini soal, kalau lihat seperti ini tentu tidak menggunakan for ya, karena perhatikan di contoh test case-nya ini kita tidak tahu berapa banyak perulangan. Kadang-kadang ini sampai 6 kali input ya baru benar ya, 5 kali salah. Yang ini sekali input ternyata langsung benar ya. Ini 3 kali input yang baru benar gitu. 2 kali salahnya. Nah, kayak gini harusnya menggunakan while do atau repeat until. Coba kita baca ya. Sebuah program digunakan untuk menghitung berapa banyak seorang user melakukan gagal login karena salah input username. Jika di sini masukan terdiri dari username dan password, jadi selalu akan dibaca username dan password. Nah, apabila username dan password salah, maka lakukan proses input kembali sampai username dan password benar. Jadi di sini mestinya menggunakan while ya. Jadi ketika masukin username dan password, dicek benar salah gitu kan. Jadi itu kelihatannya kan pemeriksaannya ada di atas ya. Masukin username password, cek gitu ya. Masukin username password, cek gitu. Ini makanya mestinya menggunakan pernyataan while ya. Oke, kita coba jawab. Nah, dalam namanya program login ya. Kamusnya perhatikan di sini kan ada 2 masukan ya, username sama password. Ini harus berupa string kan. Sudah datang string. Kemudian bagian algoritmanya, perhatikan di sini kayaknya langsung dimasukkan ya. Input, username sama password. Tuh. Saya tulis aja. Oh, saya lupa kita akan menghitung berapa banyak gagal login ya. Jadi di sini banyak, atau saya tulis aja gagal login. Gagal loginnya kan kita harus hitung ya, kita inisialisasi dengan nilai 0 ya. Jadi saya tulis di titik dulu aja ya. Biar kelihatan skemanya dulu ya. Nanti akan di outputkan. Ini kan kayak gini 5 ya. Jadi 5 itu kan gagal login. Sama tulisan login berhasil. Ini string. Gitu, lalu end program ya. Nah, kayaknya skemanya begitu ya. Selama titik-titik kita akan melakukan perulangan ya. Perulangannya apa? Ya masukin password juga ya. Sama menghitung jumlah gagal login ya. Hanya gagal loginnya gitu. Login tambah 1 ya. Nah, tugas kita ini yang termasuk berat adalah membuat kondisi, atau saya tulis di sini adalah kondisi perulangan ya. Oke, jadi ini adalah inisialisasi. Di sini terminasi ya. Ini X
apa namanya, yang diulang-ulang adalah begini ya, menghitung banyaknya gagal login sama menginput username password lagi gitu ya. Di bagian ini kondisi perulangan ya. Oke, di sini yang harus kita tangkap adalah bagian ini nih ya, kita ekstraksi. Eh, waduh loncat ke atas sebentar. Hmm. Apabila username dan password salah, maka lakukan proses input kembali sampai username dan password benar ya. Jadi kita lihat ini kondisi diulangnya itu ketika username dan password salah ya. Oke. While username kalau yang disebut salah itu berarti kan tidak sama dengan username-nya admin ya. Kalau ini saya kasih gini dulu ya. Ini tentu ada N atau OR ya. Lalu yang disebut salah juga itu kalau password-nya bukan admin. Nah, yang jadi masalah apakah di sini N atau O. Kan kalau user 123 di sini ini true ya, karena memang bukan admin. Di sini juga true ya. Ini juga true di sini. Di sini true, di sini true. Coba perhatikan ini admin 123. Di sini false ya. Di sini sorry. Ya ini false, di sini true ya. False dan true. Tapi biar masuk ke dalam itu ya, ini tentu kedua ini tuh harus true ya. Nah kalau dikasih N, ini tadi ini false, ini true. Kalau dikasih N nggak akan masuk ya, karena N itu harus dua-duanya true agar bisa masuk ke dalam loop. Oleh karena itu mestinya di sini off ya. Itu. Perhatikan yang ini ya, admin admin. Jadi ini admin, ini admin. Kalau loginnya 0, kita cek di sini admin tidak sama dengan admin. False ya. Karena kan admin harusnya sama dengan admin ya. Terus admin tidak sama dengan admin. False juga ya. False or false berarti ini false dua-duanya. Karena false kedua-duanya, tentu saja ini tidak akan dieksekusi ya. Jadi bagian ini tuh dilewat ya. Oh, baterainya habis. Nah, maka gagal loginnya nilainya tetap 0 ya karena masih dari atas dan ini berhasil ya. Oke. Kayaknya ini sudah benar nih. Cek dalam bahasa filingnya ya. Username, password, PIN, gagal login, INT ya. FNT, and pemeriksaan name, pemeriksaan password, kemudian for username tidak sama dengan admin. Password tidak sama dengan admin. Apa yang dilakukan? Ini copy aja nih. Gagal login akan nambah tadi 1. Nah yang di copy ini. Clear, FNP, print line, gagal login sama
login berhasil. Kayak gitu ya. Coba saya akan masukkan yang ini sebagai input. Ini kesini kan hasilnya. Oke, jadi ini sudah saya beri test case ya untuk yang pertama. Ini saya satu betul, saya masukkan input.txt ya. Sekarang hasilnya ya betul ya, 5 login berhasil. Kalau saya coba admin, ini tentu saja hasilnya ini. Ya, kalau yang ini kayaknya masih tetap bisa dibaca biarpun ada ini sekarang. Ya, 2 login berhasil. Oke, itu berarti solusinya sudah kita buat dalam bentuk pseudocode dan juga dalam bentuk Golang ya. Selanjutnya yang ini ya, buatlah program untuk menjumlahkan serangkaian bilangan-bilangan bulat positif. Pembacaan dan penjumlahan bilangan berhenti jika jumlahnya sama dengan atau lebih besar dari 100. Masukkan berupa bilangan-bilangan bulat positif. Nah, contohnya ini kan 100. Kalau 100, sekali input ternyata jumlahnya sudah 100, maka pembacaan berhenti ya. 101, ini angkanya sudah lebih besar dari 100, maka berhenti juga ya. Nah, edit test ketiga, masukannya 99. Pertama, dicek ternyata masih belum lebih sama dengan atau lebih besar dari 100 ya. Jadi masih ada input nih. Pas dimasukin angka 1, ternyata udah 100, maka akan dicetak 100. Contoh test case yang keempat ini 25. 25 itu belum 100 atau lebih ya, kemudian tambahin lagi 25. 25 tambah 25, 100 ya. Sorry 50. Dan ini masih lebih kecil dari 100. Ketika ditambahin 60, ternyata angkanya langsung lebih dari 100 ya. Angkanya 110, maka pembacaan berhenti dan dicetak jumlahnya gitu ya. Nah, ini soal seperti ini bisa menggunakan while do, bisa menggunakan repeat until juga ya. Cuman kalau lihat dari konsepnya nih, pembacaan dan penjumlahan bilangan berhenti jika jumlahnya sama dengan atau lebih besar dari 100. Ini sepertinya kayak repeat ya, repeat hingga until ini gitu ya. Until ini gitu ya. Nah, kita coba sekarang ya. Program penjumlahan bilangan ya. Kamusnya akan butuh, tentu saja kan itu bilangan dan jumlah ya. Ini ya algoritmanya akan dibaca pertama kali itu jumlah diasain dengan nilai 0 ya. Saya akan coba menggunakan konsep while do ya. While do dulu nih. Kalau kayak gitu berarti jumlahnya 0, terus akan kita baca dulu ya input bilangan kemudian dicek ya selama bilangan ini sorry kan ya cek jumlahnya ya, jumlah itu adalah jumlah tambah bilangan. Jadi ini inisialisasi, ini ada input ya, di sini ada proses penjumlahan. Jadi kan yang dicek selama jumlah itu
yang akan diulang itu selama jumlahnya kurang dari 100 ya. Jadi kalau di konsep di skemanya while do kan ini kan syarat perulangan ya. Jadi akan diulang-ulang pembacaan penjumlahan selama jumlahnya kurang dari 100 ya. Jadi ini di copy ya. Ini and while, terus nanti akan dicetak buku ini jumlah ya. And program ya. Perhatikan ini bagian ini sih sebetulnya sama dengan ini kan karena pasti sama bentuknya ya dua baris ini. Dan ini adalah yang diulang-ulang ya. Sementara ini juga yang diulang-ulang ya. Jadi kelihatannya seperti kurang elegan gitu ya. Coba kita gunakan yang mana barusan yang ini. Nah, ini dengan menggunakan repeat until. Oke, saya tulis sini ya. Biar kelihatan perbandingannya ya. Penjumlahan bilangan ini dengan repeat until. Kamusnya butuh sama bilangan sama jumlah. Algoritmanya sama ya di inisialisasi nilai jumlah di 0. Perhatikan di sini kita langsung repeat aja ya. Bagian ini saya copy. Dan di sini ada until. Nah, perhatikan di sini jumlahnya lebih kecil dari 100. Jadi ini harus lebih besar. Oh, sama dengan 100 ya. Kemudian output and program. Coba perhatikan ya, yang ini nilainya 100 misalkan. Jadi langsung input ya ini 100. Jumlah itu diupdate nilainya jadi 0 ditambah 100 jadi ini 100. Terus dicek apakah 100 lebih besar sama dengan 100, lebih besar atau sama dengan 100, dan ini true ya, karena true ini jadi berhenti langsung ya, dan dicetak jumlahnya 100. Oke, ya. Kalau yang tes kedua 101 ya ini masuk 101, jumlahnya jadi 101 karena 0 ditambah 101 adalah 101, dicek dan ini true maka berhenti ya. Selanjutnya 99, masukin di sini 99. Jadi jumlahnya 99, titik until ini jumlahnya 99 lebih besar sama dengan 100 dan ini false ya. Karena false dia ngulang ke atas, baca ini 1. Jadi ini 99 ditambah 1, 100. Ketika di sini true dia true berhenti, maka cetak nilai 1. Selanjutnya yang tes keempat 25. 25 jadi jumlahnya 25, 25 lebih besar ini false ya. Naik ke atas, tambahin lagi nih 25. 25 tambah 25 ini jadi jumlah ini dari 50, 50 lebih besar dari atau sama dengan 100 false, naik lagi ke atas 60. 60 ditambah 50, 101. 101 lebih besar sama dengan 100 dan ini true ya.
Karena itu berakhirlah badan peruangan ini sehingga dicetaklah jumlahnya yaitu 10 ya. Eh, hmm, bagaimana dalam bentuk blank? Oke, kalau dalam bentuk goleng, saya langsung aja dalam bentuk repeat aja ya. Streamline ya, oke. Kita coba run ya. Kalau 100 saya masukkan hasilnya 100 ya. Kalau 101 saya masukkan hasilnya 101. Kalau saya masukkan 99 dulu, maka nggak langsung keluar ya. Dia minta kalau saya masukkan 1 baru keluar 100. Kemudian ke keempat ya, 25, 25, 60 ya. Maka keluar 110 ya. Jadi seperti itu ya solusi dalam bentuk blank-nya. Ini dalam bentuk pseudocode-nya. Nah, yang terakhir ini ada soal. Silahkan dikerjakan saja ya sendiri untuk latihan ya. 2 orang anak bermain dadu. Ini ada katakanlah variabelnya D1 dan D2 yang bermata 6 ya. Dadu yang biasa kita gunakan main go ya atau ular tangga ya. Masing-masing melemparkan dadunya dan menghitung jumlah kedua mata dadu yang muncul. Jadi dijumlahin. Nah, permainan berakhir jika kedua dadu berjumlah tepat 12. Jadi di sini permainannya sederhana ya. Tidak ada yang menang dan kalah. Cuman 2 anak tuh melempar aja dadu gitu ya. Nah, kayak gini nih. Di lemparan pertama tuh lempar, ternyata dadu ke-1 sama dadu kedua ini jumlahnya 12. Maka berhenti. Dan karena hanya cuma sekali main, maka yang dicetak adalah jumlahnya gitu ya. Di tesis yang kedua, kedua anak itu melempar, yang pertama 1 dapat nih dadunya, ini 3. Jumlahnya kan bukan 12 ya. Ini 2 sama 4 belum 12. Ini 11. Pas yang keempat ternyata 6 sama 6, oh 12. Selesai. Nah, ini jumlah berapa kali mereka main, ada 4 ya, maka ini dicetak gitu ya. Oke, itu saja barangkali penjelasan saya mengenai while do dan repeat until untuk menjawab problem-problem komputasi yang membutuhkan perulangan. Apabila ada pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan di forum diskusi atau dalam pertemuan tatap muka kuliah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.